Ini entah kenapa di kalender HAJ ada logo Superman-nya itu. Akan ada dua fenomena yang satu paket. Jadi kenampakan bulan jadi relatif lebih besar. 2 kali purnama dalam 1 bulan Ya, itu disebut disebutnya dengan blue blue moon. moon. Ini bulannya benar-benar jadi biru gitu. Tapi ada konjungsi antara bulan dan Saturnus. Ini konjungsi bahasa apa lagi? Ya. Halo Apa Reski, kabar, Mas? alhamdulillah baik. Sehat-sehat Alhamdulillah seperti sedia kala. seperti sedia kala. Oh ya udah. Tapi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi berusaha menyelesaikan kuliah S2. Oh, lagi kuliah ya? Lagi off dulu Oh, dari kerjaan gitu. iya, bukannya terakhir kita ketemu kan Mas itu di BRIN ya? Oh iya ya. Ya, Ya jadi sebenarnya gimana sih tuh? sekarang saya lagi tugas belajar di Fisika UI. Jadi saya off dulu S2, kerjaan S2. peneliti. Ya, Oh. Oh, jadi sekarang belajar S2 fisika tapi tetap sebagai peneliti BRIN. ya. Ah, itu ada topik yang dibahas tuh, yang difokusin untuk belajarnya. Kalau topik penelitian S2 sih agak beda ya sama yang saya biasa kerjain di BRIN. Kalau waktu dulu kan di BRIN terkait dengan Observasi observasi. Kalau ya. sekarang lebih ke fisika teori. Jadi saya penelitiannya tentang gravitasi yang di luar gravitasi yang standar di bintang yang udah jadi eh, sisa-sisa bintang yang udah mati lah Oh, jadi gitu. ini bukan matahari lagi, udah sampai bintang-bintang Iya, yang di seperti luar. katai putih, bintang neutron. Hmm. Wah, menarik juga. Tapi coba deh ingetin lagi. Mungkin dulu kita pernah ngobrol. Tapi Mas Dio sendiri sebenarnya kenapa sih kok mau jadi peneliti gitu loh? Ya sebenarnya kayak yang ini ya, hobi kita kan ya sama lah ya dari Hmm, dulu nih, kita udah ketemu dari zaman SMA gitu ya. Hobi iya. kita kan apa ya, astronomi lah ya. eh, Nah, kalau udah senang dengan hobi kan, kalau pekerjaannya itu juga bisa eh, apa kecanduan? mepet-mepet hobi gitu ya kan, jadi Oh, kayak enak ya. Juga kalau peneliti tuh kayak ini loh, kayak kayak apa sih, detektif gitu. hmm. Jadi kita cari petunjuk sampai dapat ke kesimpulan gitu. Oh iya sih sama sih memang. Dan saya rasa juga kayak kenal lama, wah juga ternyata udah jadi peneliti, lanjut belajar lagi. Ya mudah-mudahan lancar terus ya Ya kerjaannya. amin amin amin. Amin. Ya, Nah Reski gimana nih sekarang kabarnya? baik. Baik baik. Oh, Ya kan memang terakhir ketemu tuh masih kuliah ya. Tapi iya iya sekarang iya. sudah kerja di tempat lain dulu gitu. Jadi Oke. siapa tahu mungkin nanti ada rezekinya ke astronomi lagi ya. Ya Mudah-mudahan. amin amin. Amin. Nah, eh apa? Saya penasaran nih kan kalau misalkan tadi sebenarnya sebelum ketemu udah sempat lihatnya di kalender. Ya. Dalam waktu dekat nih kayak ada yang menarik nih. Mungkin bisa kita obrolin. Karena kan mungkin kamu Mas Tio juga punya sesuatu nih yang bisa di-share. Kan di sini ada tanggal 31 nih. Ini entah kenapa di kalender HAJ ada logo Superman-nya. Bilangnya Purnama Perigi, konjungsi Super Blue Moon dan Saturnus. Kayaknya panjang banget nih eventnya itu apa itu sebenarnya? Oh iya, jadi tanggal 30 sampai 31 Agustus nanti di akhir bulan Hmm. ini akan ada dua fenomena yang satu paket, yaitu konjungsi Saturnus dan super blue moon. Nggak panjang ya. Panjang makanya. Saya penasaran. Nah, dimulai dari mana dulu? Mulai dari super Eh blue moon-nya dulu mungkin atau? ini kan tadi kan konjungsi Heeh, Super Blue Moon iya, Saturnus dengan iya, Saturnus. Nah, sekarang yang paling gampang dulu yang paling dekat Moon. moon. Nih Moon ini juga ada Super Blue Moon. Nah, ini mungkin bisa jelasin dulu. Kayaknya pertama supernya dulu. Ini Oke, kenapa super? super moon ini. Nah, Jadi super, kenapa ada super itu sebenarnya istilah kalau si bulan yang sedang fase purnama dia itu berada di sekitar titik terdekatnya dengan bumi, hmm, atau bahasa ilmiahnya perigi kan. hmm. Jadi kenampakan bulan jadi relatif lebih besar dibandingkan dengan biasanya gitu. Oh, itu artinya hanya karena memang posisinya lagi berdekatan Iya, gitu. karena kan bulan itu mengorbit bumi dengan orbit yang elips. Jadi ada titik dekat dan titik jauhnya. Ah.
Nah, tapi sayangnya dia itu nggak setiap bulan, maksudnya nggak setiap bulan purnama itu dia itu posisinya terdekat. Bisa jadi dia itu posisinya jauh atau posisinya di ya yang sedang-sedang saja gitu ya. Kenapa Eh, itu? Kok bisa jadi nggak setiap? itu karena periode kita katakan namanya periode siderisnya Hmm, dengan periode sinodisnya. Periode sideris itu periode apa yang dekat dan jauhnya si bulan bulan. itu sekitar 27,3 hari. Hmm. Nah, sementara periode dari bulan purnama ke bulan purnama, itu periode sinodisnya, itu 29,5 harian. Jadi ada perbedaan periode gitu. Jadi Sekitar 2 hari ya? Gitu. iya sekitar 2 hari gitu. Jadi tidak menjamin bulan purnama itu selalu dekat atau di jauh, pasti selalu bergantian gitu kan ada selisih. Oke, paham, paham, paham. Tapi kan kalau itu kan supermoon, biasanya kita taunya emang bulan itu besar ya. Iya, iya. Itu dibanding sama bulan yang biasa kita lihat tuh emang seberapa beda besarnya? Eh lumayan beda ya. Eh sekitar berapa persen ya? Mungkin atau belasan atau lebih? Ya mungkin belasan persen itu nggak sampai 2 kalinya yang jelas. Ah, ya kan siapa tahu gitu kan kayak suka lihat di film-film atau apa tuh ukurannya sampai besar Iya, sekali gitu. hanya Oh hanya nggak segitunya sekitar ya. ya belasan persen mungkin ya. Hmm. Nggak Tapi nggak tetap sampai dua kelihatan kalinya. besar. Ya tetap kelihatan relatif lebih besar. Oh, dan kita juga bisa tahu itu besar. Memang lebih besar kelihatannya. Iya, kalau di atas kan, kalau misalnya bulannya lagi di atas kan agak susah gitu ya kalau kita ngelihat Ah, bulannya besar atau kecil gitu ya. hmm. Kecuali kita emang terbiasa ngelihat bulan. Tapi kalau misalnya bulannya itu lagi di ketinggian rendah, misalnya di dekat gedung Baru atau terbit dekat gitu ya. pohon-pohon baru Ah, terbit kita atau mau tenggelam, itu akan kelihatan lebih besar. hmm. Kita Oh, akan oke. ngeh lah bulannya itu Mm-mm. lebih besar gitu. Oke. Tadi kan bilang kalau dia ada perbedaan antara Sideris sama waktu orbitnya gitu Iya, ya. iya. Eh, dan itu nggak selalu akan jadi supermoon gitu, apalagi Iya. bulan purnama. Eh, itu tuh sebenarnya supermoon ini berapa sering sih? Supermoon ini sebetulnya dalam setahun bisa beberapa kali ya. Jadi lumayan sering juga gitu. Yang jelas harus dia itu bertepatan posisi dekatnya dengan sekitaran bulan purnama gitu. Hmm. Jadi nggak mesti pas tok bulan purnama dia itu tok di titik terdekat. Jadi ya sekitaran aja. Jadi di daerah-daerah situ bulan purnamanya jadi lebih besar. Hmm. Saya nggak ada kayak setahun bisa berapa kali gitu atau Ya mungkin setahun bisa 2 kali, sekitar 2 kali. setahun 2 kali, Iya, 3 kali. Tapi nggak ada kayak nggak rutin itu ya kayak tiap berapa bulan nggak. ya nggak serutin itu gitu. Tapi kita ya lihat aja kayak kelipatan periodenya mungkin antara 27,3 hari dengan 29,5 hari gitu. Oh, paham, paham. Oke, oke. Menarik sih emang. Ini kita masalahnya baru bahas supermoon loh. Iya, Itu aja kayaknya udah sering kalau ngelihat di medsos tuh apa foto-fotonya wah bulan lebih besar atau apa sampai iya, ya mungkin tahu lah ya kalau ada iya, hoax-hoax gitu ya. Ya tapi nggak akan sampai segitunya gitu ya. Nah, tadi baru super. Mm-mm. Sekarang blue moon. Blue Moon, Blue oke, moon kayaknya saya tuh familiarnya kan kadang kalau ada istilah apa once in a blue moon gitu, iya. sekali dalam bulan biru. Itu ini apa sih sebenarnya apa ini bulannya benar-benar jadi biru gitu? Ya kalau istilah once in a blue moon kan artinya ini ya jarang banget gitu. Mm-mm. Karena faktanya emang agak jarang gitu, nggak sesering supermoon. Jadi bulan biru itu untuk yang terjadi tanggal 30-31 nanti itu ketika dalam satu bulan kalender, misalnya Agustus nih, terjadi bulan purnama 2 kali. Nah, kita ingat kan di awal Oh, bulan kemarin itu juga ada purnama ya, sekitar tanggal berapa? 1 atau iya 2 ya? kayaknya sih Tanggal 2 ya. di Kalau di awal-awal kalender tanggal ya di 2 tuh. kalender ya betul. Jadi kemarin kan sudah terjadi tanggal 2. Nah, nanti akan terjadi lagi di tanggal 31 ya. Oh iya 31. 31 ya. Jadi ini karena terjadi 2 kali purnama dalam satu bulan, Ya, itu disebut disebutnya dengan blue blue moon. moon gitu. Ya. Tapi kenapa kalau gitu dinamain blue? Itu kan nggak benar-benar blue kan? Kenapa Iya, dinamainnya blue moon? nggak benar-benar blue sih. Itu ya cuman istilah aja.
nggak ada apa, bukan bukan dari penampakannya yang Hmm. biru. Oke, jadi jangan harap kelihatannya biru ya. Iya, warnanya akan seperti bulan biasa sih. Tapi jadi menarik sih kalau dibahas karena orang bilang kan tadi blue moon gitu. Jadi istilah suatu yang jarang terjadi. Mm-mm. Itu memang sejarang itu dan apa sih spesialnya gitu dengan adanya itu? Nah, jadi begini, sebetulnya kan kita kembali lagi ke periode dari purnama ke purnama lagi. Mm-mm. Jadi dalam satu periode fase bulan itu memakan waktu sekitar 29,5 kan, Ya, 29,5 hari. Nah, sementara satu bulan itu kan satu bulan kalender itu sekitar ya 30 sampai 31 hari gitu. Ada yang 29 atau 28 itu ya kasus lain. Nah, berarti rata-rata tuh setiap bulan ada selisih sekitar 1 harian ya ya betul. untuk untuk apa? Antara periode fase bulan dengan waktu kalender, bulan di kalender gitu, bulan kalender. Nah, berarti untuk blue moon itu hanya bisa terjadi kalau si bulan purnamanya itu jatuh di tanggal 1 atau 2 di setiap awal tahun gitu. Di awal bulan. Jadi setiap tanggal 1 atau 2 di awal bulan. Nah, eh tapi untuk setiap bulan karena ada selisih 1 hari itu, jadi kan misalnya Geser-geser bulan tuh. purnama sekarang tanggal 2, bulan depan berarti tambah 29,5 lagi kan. Berarti misalnya 31 gitu, tanggal 31. Jadi tambah 29,5 lagi, jadi bakal geser terus ke tanggal yang lebih mundur gitu. Misalnya dari tanggal 31 jadi tanggal 28 dan seterusnya gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu hanya apa ya? Kita perlu menunggu sekitar 30 bulan lagi lah. Kalau ya sekitar 30 bulanan lah ya. Oh, sejarang itu Iya, ya. sejarang itu untuk apa? Biar dia itu kembali ke bulan purnamanya di tanggal 1 atau 2 awal bulan lagi. Tapi kalau gitu jadi menarik. Artinya ini yang di pikiran saya. Artinya kemungkinan blue moon jarang terjadi di bulan Februari. Februarinya 28 kan? Oh iya, Ya, iya betul. betul kan? Ya. Oke, tapi itu tuh ada nggak sih yang dari apa? Karena tadi kan jarang. Biasanya kan kalau ini jarang tuh bisa jadi apa ya? Mungkin diadaptasi gitu ke budaya dalam arti dia karena jarang sesuatu yang spesial mungkin dirayakan tuh pernah denger nggak kayak gitu-gitu? Ya, mungkin ini ya, blue moon itu istilah karena memang dia itu bulan yang jarang gitu. Jadi ya mungkin nih seperti kiasan tadi ya, once in a blue moon. Jadi sebenarnya dari blue moon itu sendiri ada 2 definisi gitu. Ada yang definisinya nanti yang terjadi di akhir bulan Agustus Yang ini. fenomena astronomis. Oke. Itu itu kan 2 kali purnama dalam 1 bulan. Nah, nanti ada lagi yang setiap musiman gitu. Jadi kan dalam 1 tahun itu bisa dibagi menjadi 4 musim ya. Oke. Berarti setiap musim itu ada 3 bulan. Nah, bisa blue moon itu dilihat dari setiap musim itu ada berapa bulan gitu. Ada apa? Ada berapa purnama gitu. Yang lebih dari 3 purnama gitu. Jadi misalnya di satu musim ada purnama keempat. Nah, itu blue moon juga disebutnya gitu. Jadi ada emang dua definisi. Iya, dan saya juga pernah dengar ada kayak mungkin ini kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak ya, Iya, tapi iya. di luar negeri mungkin ada kayak festival atau merayakan saking jarangnya bikin acara besar gitu ya. Oh iya, iya. Mungkin budayanya budaya apa Eropa kali ya. Eropa budaya barat. Budaya barat Iya. sih biasanya seringnya. Oke deh, ya itu tadi menarik sih emang si blue moon, tapi jangan harap warna biru. Iya. Ya, Meskipun bulan bisa warna biru. oh saya mau nanya nih, tapi Oke. nanti dulu deh takutnya Oke, panjang. sip. Oke, eh tadi kan udah moonnya ya kan super blue Mm-mm. moon. Oke. Sekarang konjungsi. Konjungsi.
dan Saturnus. Ini kenapa Oke. konjungsi antara, kan kita tadi super bloom itu intinya bulan. Iya. Tapi ada konjungsi antara bulan dan Saturnus. Ini konjungsi bahasa apa lagi? Nah, konjungsi itu sebetulnya istilah kalau dua objek astronomis sedang berdekatan. Hmm, Jadi di tanggal 31 nanti ya, ya kira-kira. 31. Jadi si planet Saturnus dengan bulan yang sedang purnama dan yang sedang besar gitu ya, dia itu posisinya cukup dekat gitu, hanya sekitar 3 derajat. Jadi 3 derajat itu gimana? Jadi kalau misalnya kita bentangan tangan nih ya, Ya nih. misalnya satu jari itu anggap aja 1 derajat gitu ya, satu jari kelingking lah 1 derajat. Berarti 3 Begini derajat gitu itu ya. hanya 3 jari gitu ya. Hmm. Berarti kita bentangan tangan itu kita lihat diintip pakai mata terus 3 jari. Nah, itu jarak dari dari sisi 3 jari itu sekitar 3 derajat Oh, gitu ya. oke. Jadi sedekat itu gitu. Hmm. Tapi itu bukan berarti mereka mendekat, Oh benar-benar mendekat bukan. Jadi kan? itu hanya kenampakan yang kita lihat aja, yang terlihat dari bumi gitu. Karena memang dua-duanya sedang membelakangi matahari kalau dari kita gitu ya. Hmm. Jadi kita cuma bisa lihat di tengah malam aja dia ada di atas gitu. Oh, jadi misalkan nih, kalau misalkan saya bumi, Mm-mm. Mas matahari, Iya, artinya bulannya lagi mungkin di belakang, iya, iya di belakang Reski. terus tetap Saturnusnya di belakang Saturnusnya juga sana. lebih jauh lagi di Bukan belakang Reski. berarti mereka mendekat gitu ya, kayak Bukan. mampir gitu ya, tok Heeh. tok ya, halo, halo gitu kan, enggak ya? Oh. Enggak, serem Oke, juga kalau tapi kalau mampir. gitu artinya tadi konjungsi itu kan intinya dua objek yang kebetulan kalau kita lihat tuh lagi mendekat. Artinya Iya, bisa terjadi juga dengan pasangan yang lain gitu, entah bulan dengan planet yang lain iya, gitu, itu betul, bisa. bisa. Atau Bisa ini juga dengan objek lain yang bukan planet gitu. seperti Seperti bintang. bintang. Jadi kalau misalkan apa? Bulan ketemu bintang gitu. Di bulan berdekatan dengan bintang Itu konjungsi. sama kan? Ya, oke. Jadi seenggaknya konjungsi itu bukan cuma buat bulan dan Saturnus gitu ya. Tapi memang dua objek langit yang mungkin lagi berpapas, lagi kita lihatnya berdekatan itu dinamakan konjungsi gitu. Ya, Oke. mungkin. Ya, oke lah, oke. Nah, tapi kalau misalkan ini kita ngomongin bulan dan Saturnus saja nih, Mm-mm. mendekat. Itu sama seperti tadi. Sering atau jarang? Nah, eh untuk sebetulnya kita bisa memperkirakan kapan ada konjungsi ini. Jadi kita lihat aja pas si Saturnus ini berada pada posisi oposisi terhadap bumi. Jadi Oke. si Saturnus membelakangi bumi itu namanya kondisinya oposisi namanya. Oke. Itu kebetulan kalau di kalender ini ada nih di tanggal 27 tanggal Oh iya 27 bener. nanti ada Heeh. si Saturnus posisi oposisi. Nah, kebetulan kan kalau bulan purnama kan bulan Di menjauhi belakang. matahari, Ya, menjauhi matahari kan. betul. Nah, jadi dia berada di arah yang sama kalau dilihat dari bumi. Artinya bisa dibilang nggak Saturnus purnama gitu. Oh, ya mirip-mirip Mirip sih. kan? Iya kan? Karena dan kalau misalkan Saturnus lagi di belakang ini bumi dan Mm-mm. ini kan matahari yang di ini, artinya dia lagi paling terang nggak? Iya, bisa dibilang paling terang. Tapi kan ya tergantung dia Oh, dekat jauhnya juga sih kalau terang. jadi artinya kebetulan konjungsinya juga di bulan purnama, Saturnusnya juga lagi sangat terang. Iya, Jadi ini juga, wah bukan cuma ini doang dong lagi berdekatan, tapi emang lagi terang-terangnya semua. iya. Kayaknya Nah, itu spesial banget. konjungsi bulan purnama dengan ini ya, dengan Saturnus. Tapi kalau konjungsi bulan saja gitu dalam kondisi apapun dengan Saturnus itu cukup sering gitu. Oh, jadi bukan berarti itu konjungsi hanya terjadi saat bulan purnama. Iya, betul. Tapi memang dalam kondisi apapun, mungkin bulannya lagi sabit juga, kalau Iya. ada mendekat sama planet lain juga itu konjungsi. Iya. Cuman kebetulan yang nanti akan terjadi itu spesial Iya, karena spesial. terang semua bendanya gitu Betul. ya. Oh, oke. Luar biasa, luar biasa. Kalau gitu tadi sudah konjungsi antara bulan dan Saturnus, yang mana bulannya sendiri itu lagi besar Betul. dan lagi jarang-jarangnya
muncul 2 kali dalam sebulan. Gitu kira-kira Iya, ya? betul banget. Oh, Jadi fenomenanya lumayan langka. panjang ya, namanya juga panjang, ngartiinnya juga panjang gitu. Betul. Hmm. Ini tadi kan dibilang 30-31 Agustus gitu Mm-mm. ya. Itu exactly pastinya kapan tuh terjadi? Sebetulnya ini ya, itu cuma rentangnya aja. Tapi kalau untuk konjungsinya dulu deh. Konjungsinya itu sekitar tengah malam di tanggal 31 ya, kalau nggak Mm-mm. salah. Jadi dini hari 31 Iya, maksudnya. Oke. iya. Jadi itu si bulan dan Saturnus akan berada di Berdekatan. posisi terdekat ya Mm. sekitar 3 derajat itu. Nah, lalu untuk supermoonnya, jadi bulannya itu berada di posisi terdekat itu ternyata saat pagi hari jam 8 pagi. Hmm. Jadi sekitar jam 8 pagi. Jadi pas posisi terdekatnya dia itu lagi nggak kelihatan di Jakarta dan sekitarnya Hmm. gitu karena belum belum Masih muncul belum kan kalau terbit. bulan di pagi hari kan Oh, masih baru ya. tenggelam. Nah, tapi kita karena bulan masih di sekitar itu, di sekitar titik terdekatnya, kita masih bisa menikmati bulan yang berukuran lebih besar. Hmm. Oke. Itu kalau gitu saat di malam 30 malam ke 31 atau bahkan Mhm. mungkin 31 malamnya kita masih bisa lihat di dekat, itu bisa diamatin dengan mata. Bisa kita Iya, lihat. iya. Pokoknya selagi bulan itu ada di atas horizon, kita pasti bisa ngelihat dengan mata gitu. Maksudnya tanpa harus ini kan, saya punya binokuler Oh, atau punya teleskop gitu. kalau cuman kita mau lihat bulan sebagai bulan bulatan gitu ya, Oke. dan Saturnusnya sebagai titik gitu, Hmm. itu bisa pakai mata telanjang gitu ya. Hmm. Jadi Saturnus kan kalau dilihat pakai mata telanjang cuma titik yang agak terang gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau lihat bulan dengan kawah yang lebih detail atau Saturnus dengan ya Saturnus dengan titik yang lebih jelas ya, kita bisa Hmm. pakai binokuler. Hmm. Nah, tapi kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, misalnya Saturnus dengan cincinnya, itu kita bisa lihat pakai teleskop. Nah, tapi sayangnya kan semakin perbesarannya besar, medan pandang kita juga semakin sempit gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat sekaligus dua-duanya, antara Oh, bulan dan Saturnus. jadi intinya kalau misalkan kita ngelihat dengan mata tuh bisa. Bisa, Itu cuma paling ya titik lah sama bulan. iya betul. Kalau makin pakai binokuler atau pakai teleskop itu bisa makin besar. Iya. Cuma nanti suatu saat kondisinya bisa terlalu besar jadi nggak bisa melihat dalam satu frame gitu. Ya, kalau kalau teleskopnya misalnya zoomnya terlalu besar, perbesarannya ya, Hmm. kalau istilahnya zoomnya lah, istilah gampangnya terlalu Hmm. besar ya, jelas bulannya akan atau kita harus pilih salah satu gitu karena lumayan ini jaraknya Hmm. lumayan jauh Tapi antara kalau kalau misalkan mau ngelihat bulan dan Saturnus dalam satu frame, satu frame kita. jangan harap juga Saturnusnya kelihatan Iya, cincin ya, iya, masih kecil tetap. heeh, Nah, oke oke. Ya, seenggaknya saya nggak punya teleskop, iya, tapi tapi saya bisa bisa, ngelihat iya gitu. bisa pakai kamera DSLR juga kok atau Oh kamera iya, sekarang kan HP banyak yang ada lensa zoom. telenya kan ya, Iya, zoomnya mantep gitu. zoomnya mantep tuh, banyak tuh iklan-iklan. Heeh. Jadi yang penting apa ya, kalau dia bisa foto bulan kayaknya bisa untuk Dapat foto ya. dua-duanya Mm. antara bulan dan Saturnus Yang ini. penting stabil. Ya, Yang stabil. penting stabil, nggak goyang-goyang. Nah, Betul banget. Dan fokus. fokus. Nah, itu sih susah sih emang. Pengalaman, pengalaman. Dan nggak keterangan. Ini banyak orang potret bulan gitu ya. Kok kayak lampu sorot gitu ya. Ya itu karena keterangannya nggak diatur gitu, nggak diredupin. Nggak, Soalnya, biasanya kalau kayak gitu atur manual, jangan iya, pakai setting otomatis gitu ya. iya betul. Kalau Hmm. otomatis ya setidaknya dipilih dulu lah eksposurnya berapa gitu Oh, ya. oke oke. Oke, menarik. Kalau misalkan apa namanya? Kejadian ini kan tadi kita bisa lihat. Mm-mm, Tapi kalau misalkan bagi Mas sendiri nih kan sebagai mm-mm. peneliti, Ya. ada nggak sih yang bisa dipelajarin dari fenomena ini? Ada nggak sih yang menarik gitu? Nah, sebetulnya kan kalau kalau konjungsi sendiri sebetulnya nggak terlalu banyak yang bisa dieksplor gitu. Tapi untuk bulan supermoonnya sendiri sebetulnya banyak hal menarik gitu. Seperti? Misalnya saat bulan ada di dekat bumi kan,
dia itu kan jadi apa ya, gravitasi lebih besar ya. Mhm. Plus dia itu ada di posisi spesial gitu membelakangi matahari. Nah, dia itu jadi bisa mempengaruhi pasang surut air laut. Nah, jadi kembali ke situ. Jadi bulan supermoon, supermoon ini Mhm. bisa mempengaruhi pasang surut air laut. Jadi air laut bisa cenderung lebih pasang. Cenderung lebih pasang tapi nggak Iya, sampai tsunami iya, atau macam-macam iyalah. nih ya gitu. Nah ini warning aja Oh, nih oke, gitu. oke. Takutnya kan nanti muncul lagi nih WA baru kan. Ada apa pesannya? Oke, tapi itu dari supermoonnya. Nanti Mm-mm. dari blue moon sama konjungsi memang sebenarnya nggak banyak yang bisa dieksplor dari peneliti gitu, dari Iya, penelitian. iya, iya. Hmm. Ya nggak terlalu banyak sih. Tapi dari kalau misalkan dengan mendengar tadi ya dibilang kalau itu jarang. Iya, Apalagi ini beberapa fenomena terjadi sekali. Ini tetap menarik bagi publik dong. iya, ini justru sangat menarik bagi publik karena eh apa dua fenomena yang eh apa, berbarengan gitu ya. Itu terjadi dalam Waktu yang waktu dekat. yang dekat gitu. Hmm. Jadi publik bisa melihat langsung dua-duanya. Hmm. Mau lihat Saturnus atau lihat bulan purnama. Dan pada tanggal tersebut, tanggal 30-31 ya, itu kebetulan juga ada beberapa objek lainnya gitu. Misalnya ada Jupiter yang mungkin baru terbit sekitar setelah tengah malam. Lalu Hmm. juga ada beberapa bintang-bintang terang Hmm. seperti bintang-bintang apa segitiga musim panas, Oke oke. Deneb, Vega, Tadi Altair. itu. Oh, tapi dengan catatan selama cuaca Iya, itu mendukung. dia. Itu pasti dan Iya. selama tidak ada polusi. Nah, untuk apa? Polusi cahaya kan maksudnya. Ya, Nah, sebetulnya kalau untuk polusi cahaya, untuk planet-planet atau objek yang terang-terang nggak masalah sih. ya. Cuma kan tadi Iya. ngomongin Nah, bintang kalau ya, bintang bintang baru. baru. Tapi bintang-bintang terang ya untuk Jakarta masih Hmm. bisa kelihatan lah ya. Jadi seenggaknya nanti kalau ada yang lihat dari rumah gitu, ada bulan, ada titik kecil yang dekat situ, itu pasti Saturnus Iya. ya. Jadi bukan kayak oh ada roket lagi terbang gitu atau ada ini Ya, macam-macam sebetulnya gitu. kita bisa ngelihat loh kalau itu benda roket atau benda alamiah gitu Oh yang iya. jauh-jauh. Kalau Nah roket ya. kan otomatis geraknya lebih cepat kan kalau Oh kita iya tentu. pantengin gitu. Bintang-bintangnya diem atau planet diem ini ada beda sendiri gerak. Nah, itu kita Nah, curiga ini sesuatu yang lain. yang pasti sudah jelas tapi ya nanti tanggal 30 31 dekat bulan itu ada Saturnus. Saturnus, Dan itu bukan lagi sesuatu yang kondisi lain. ya, dan itu lagi Konjungsi, kondisi konjungsi yang bulannya sendiri lagi super blue blue moon. moon. Oke. Menarik, menarik dan ini rasanya layak untuk ditunggu ya oleh Ya, betul banget. teman-teman apa Ajak kita tetangga gitu. untuk Tangga atau nonton aja dari tempat masing-masing juga oh bisa ya. iya, Selama cuaca mendukung. mendukung. Iya Kalau nggak jelas. mendukung ya streaming. Oh ya. Oke, jadi ini kan Mas Dio diajak ke sini juga kan kita ngobrol-ngobrol selain dari yang tadi saya tanya, saya juga membawa titipan dari Mm-mm. teman-teman yang ada mengikuti akun planetarium. Nah, Ya, ini mungkin ada beberapa hal tentang eh, pertanyaan yang pertama tentang tadi disebutkan dia mempengaruhi eh, apa air pasang. Nah, itu apakah ada kejadian lain yang mungkin bisa terjadi gitu saat terjadinya pengaruh supermoon dengan Saturnus gitu. Selain tadi ada pasang, ada lagi nggak sih? ya, yang paling signifikan sih pasang ya, Hmm, karena ya bulan purnama gitu. oke. Apa ya pasang air laut jadi naik gitu apalagi ketika bulannya sedikit lebih dekat gitu Hmm, ya. Tapi ya sedikit ya, nggak terlalu banyak bedanya pasangnya dibandingkan dengan pasang purnama-purnama lain. hmm. Nah, ya mungkin paling signifikan itu atau ya hewan-hewan mungkin jadi apa kan banyak hewan yang Hmm, sensitif terhadap bulan purnama gitu. iya sih, karena mengingat kalau kita lihat dari fenomena astronomi yang lain kayak gerhana. Gerhana Mm-mm. kan biasanya kalau udah lagi gelap hewan tuh bereaksi. Ini tentu Iya, juga supermoon, kondisinya lebih terang, mungkin hewan tentu bereaksi juga apalagi malam hari gitu iya. ya. Jadi malam ya jadi terang gitu. Oke, oke. Nah, yang pasti tidak ada yang harusnya macam-macam kayak tiba-tiba
apa gempa bumi gitu, ada yang kayak biasa Hmm. ya Kak, biasalah. Tahu maksud yang Hmm. omongan apa yang tersebar di grup-grup media sosial kan. Itu nggak Hmm. sampai segitunya. Iya. Oke. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih dari netizen. Eh ini kan setiap konjungsi Saturn tadi kan sekarang kita konjungsi Saturnus dengan bulan Hmm. dan kondisinya lagi bulan purnama gitu. Nah, eh tadi apa kalau misalkan hmm, oh ya, ada pertanyaannya lebih ke sini sih. Supermoon. Hmm. Supermoon itu kan kalau yang dilihat biasa itu kan warnanya orange nih. Ada yang Iya. menotis seperti itu. Kenapa warnanya orange? Kenapa kita nggak namain supermoonnya jadi orange moon gitu kan? Kayak kan jadinya orange blue moon kalau saya sekarang ya. Tapi kan supermoon secara normal juga mungkin lebih orange atau Iya. mungkin merah. Itu kenapa ya Ya, sebenarnya? sebetulnya orange apa ya, warna bulan, bulan purnama sama bulan supermoon nanti ya kurang lebih sama lah ya dari segi warna karena memang apa bulan itu sebenarnya kan memantulkan cahaya yang relatif putih gitu ya dari matahari. Hmm. Jadi sebetulnya yang kita lihat ya warna yang relatif putih. Nah, warna kemerahan itu sebetulnya kemerahan atau kekuningan ya itu berasal dari ya pendaran apa scatter Ini pembiasan. scatter Oh, scatter scatter. Apa scatter? hamburan. Hamburan. Nah, Ah, hamburan iya. cahaya dari Aduh. atmosfer gitu. Jadi biasanya semakin dia itu ada di dekat horizon, Hmm? dia itu warnanya akan semakin kemerahan. Hmm. Sama seperti matahari pas Apa tuh? sunset atau Ah, sunrise gitu. Dia pasti akan kelihatan kemerahan. Nah, sama juga. sama juga. Jadi artinya Iya. sebenarnya nanti apa supermoon kan tadi suka bisa dinotis besarnya itu saat mungkin dekat-dekat gedung atau apa yang mana itu kan baru terbit atau Iya. terbenam. Iya, Itu betul. memang karena ada hamburan. Iya. Dan kalau kita ngelihatnya sudah di atas biasanya nggak kayak gitu. Iya, kalau sudah di atas ya seperti bulan purnama. Biasa. Ya sebetulnya bulan purnama semua juga seperti itu gitu. Cuman Hmm. mungkin kita agak kurang notice aja kalau yang Oh, biasa gitu. oke, tapi itu bukan berarti apa-apa ya kalau itu warna orange, bukan berarti bulannya menjadi warna orange gitu ya. Oh bukan Tapi karena memang emang karena ya. ini efek dari cahaya Yes. yang melintas tadi di atmosfer gitu Iya, ya. betul. Ada hamburan. Iya. Oke, oke. Oke nih. Nah, kalau Hmm, dari warnanya itu kan blue moon gitu ya. hmm. Sebetulnya kalau blue moon istilah di sini itu bukan bukan dari warnanya ya. Ya, Jadi tadi kita kan udah udah dibahas tadi. dijelasin ya. Nah, tapi ada juga istilah misalnya blood moon gitu, super blood moon gitu. Hmm. Dulu pernah ada, kalau Oh pernah dengar. iya, iya. Kalau itu kebetulan bulannya emang lagi berwarna Warna merah merah karena gitu. sedang terjadi gerhana bulan gitu. Tapi kan sebenarnya kalau merah tuh kan kita lebih ini ya, lebih paham lah ya karena kan biasa ngeliat oranye, Oh iya, merah gitu karena tuh tiba-tiba gelap lebih ini kan. terus Kalau merah. biru itu kan di spektrum yang lain Iya. gitu ya kan nggak mungkin tiba-tiba jadi biru gitu. Nah, tapi memungkinkan juga birunya tapi nggak biru-biru banget. Itu cuman Oh iya kalau kah? kita kondisi ada partikel-partikel debu eh, di udara gitu, di atmosfer. Misalnya habis kebakaran hutan atau habis gunung meletus, itu bulan yang melewati partikel-partikel itu. Maksudnya bulan yang cahayanya terhalangi partikel-partikel itu akan terlihat lebih biru karena cahaya Ah, merahnya terhamburkan. oh jadi lebih ke kalau kondisi langit atmosfer tuh banyak polutan gitu ya. Entah itu Oh polutan tadi dari gunung api gitu iya, itu atau dari debu-debu yang lain iya, gitu tuh bisa mempengaruhi warna bulan yang iya, kita lihat. betul. Oke. Oke, kalau gitu terakhir nih. Ada yang nanya tentang hubungan dari fenomena ini dengan kesehatan. Bisa jawab? Saya nggak bisa ngomong banyak karena saya bukan orang kesehatan. Ya nggak, siapa tahu kan mungkin ada apa. Tadi kan pasang surut. Ini saya kepikir aja ya, mungkin logikanya eh, kita kan ini tubuh banyak air gitu ya. Iya. Siapa tahu jangan-jangan kena ini apa efek pasang ya. Kalau di tubuh Nggak ya? kita airnya sebanyak lautan sih mungkin bisa gitu, tapi itu cuman Nah, kecil gitu. oke, tapi intinya harusnya nggak ada hubungan. Setahu Betul? saya nggak ada sih, nggak ada Nah, hubungan. ini mungkin pertanyaannya mirip sama yang kayak apa dulu kalau kita ngomongin gerhana, terus ada yang bilang, oh ini apa ibu hamil harusnya bersembunyi gitu, legenda-legenda dulu Oh, ya. Itu harusnya
tidak ada hubungannya intinya. Ya, kalau gerhana mungkin menurut saya lebih ke proteksi biar orang nggak memandang gerhana matahari itu, Langsung soalnya kan gitu. berbahaya ya Mm. kalau orang memandangin gerhana Mm. matahari langsung. Ya, tapi saya paham sih, pasti ada yang kayak concern gitu. Oh, takutnya ini ada sesuatu yang berbeda dari biasanya, mungkin ada pengaruh kesehatan, tapi intinya tidak Nggak ada. ada. Oke. Oke, kalau gitu ini udah cukup Oke. paham nih jadinya. Sekarang tadinya panjang sekali, tapi ternyata ada sesuatu yang wah di sana gitu, dan tentu pasti nantikan harusnya ya oleh publik Ya, juga. betul. Oke, dan kebetulan juga ini mungkin nanti kalau Mas kosong 30 31 kan apa nih, Rabu Kamis ya. Nah, kalau misalkan pulang nanti kuliah, apalagi kan kuliah santai lah. Kalau misalkan mau join ke sini ke apa, Taman Ismail Marzuki gitu. Nanti dari planetarium itu rencananya mau bikin pengamatan Wah, tanggal menarik, menarik. 30 di malam hari. Jadi hari apa tadi? Rabu malam. Nah, kalau mau Oke. join ikut aja. Oke, siap, siap. Siapa tahu bisa apa, kita Bisa tadi kan berbagi juga ya. berbagi mungkin pakai teleskop jadi bisa kelihatan lebih jelas lagi, tapi nggak kegedean ya. Iya, Jadi iya. tetap bisa ngelihat dua-duanya. Mungkin juga bisa bantu ikut-ikut cerita gitu kan, Mas Tio. Dan ya bisa sharing lah gitu daripada bosan kan mungkin kuliah terus. Ya, jadi kan lebih enak ada teman ngobrolnya kalau malam-malam nanti ya. Iya. Nah, ini juga mungkin ajak aja teman-temannya juga sekalian. Sip, sip, ajak teman, tetangga, siapa gebetan. Ya, ajak aja siapapun yang dikenal gitu. Atau mau bawa satu jurusannya ke Oh, sini. boleh, Nah, boleh, kita boleh. ngamat bareng gitu ya. Oke deh. Ya udah kalau gitu ini mungkin kan Mas Dio mau balik lagi ya, ada kerjaan. Jadi saya terima kasih banget nih Ya, udah kita terima kasih banyak ngobrol-ngobrol. juga. Kita bisa saling sharing-sharing ya mengenai Iya. fenomena yang ya bentar lagi sih terjadi. Iya, bentar lagi terjadi dan mudah-mudahan kita sehat terus ya, dan Amin. nanti bisa ketemu tanggal 30 sehingga bisa ketemu teman-teman yang lain juga dan ya bisa berbagi keindahan langit bersama lah ya. Siap. Mantap. Sip. Oke, thank you. Oke. Sampai ketemu lagi di tanggal 30 nanti. Sampai ketemu. Kabar-kabarin ya. Ya, oke, sip. Oke, thank you.